Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin untuk SMK kelas 10 semester 2 pada program keahlian teknik mesin. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.16, yaitu menerapkan teknik kekuatan poros dan pasak. Kita fokus pada materi poros dan pasak. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, bagi yang belum subscribe, kami persilahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan informasi tentang video pembelajaran yang kami buat. Langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran kali ini kita tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu siswa memahami poros dan pasak. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami macam-macam poros. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu memahami hal-hal penting dalam perencanaan poros. Kemudian yang nomor 4, yaitu memahami poros dengan beban puntir. Dan yang nomor 5, yaitu memahami pasak dan alur. Poros dan pasak. Nah, ini ilustrasinya. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Dalam bab ini akan kita bicarakan hal poros penerus daya dan pasak yang dipakai untuk meneruskan momen dari atau kepala poros. Yang pertama yaitu macam-macam poros. Poros ini digunakan untuk meneruskan daya. Diklasifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada yang disebut dengan nama poros transmisi. Ini poros transmisi. Poros ini macamnya ini mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli, sabuk atau sproket rantai. Kemudian spindle. Poros transmisi yang relatif pendek seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran, disebut dengan spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Kemudian yang berikutnya adalah gandar. Poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapatkan beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar. Ini yang disebut dengan gandar. Gandar ini hanya mendapat beban lentur, kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, di mana akan mengalami beban puntir juga. Ini contohnya adalah roda, ada gandar atau axle. Menurut bentuk, poros ini dapat kita golongkan sebagai pada gambar. Yang pertama ada plain transmission. Kemudian ada stepped shaft. Kemudian ada mesin tool spindle. Kemudian ada railway rotating axle. Kemudian ada non-rotating track axle. Kemudian ada namanya crankshaft. Kemudian yang nomor 2, hal-hal penting dalam perencanaan poros. Yang pertama yaitu kekuatan poros. Suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntir atau lentur atau gabungan antara puntir dan lentur. Selain itu, ada juga poros yang mendapat beban tarik
atau tekan seperti poros baling-baling kapal atau turbin. Kelelahan, tumbukan, atau pengaruh konsentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil, poros berongga, atau bila poros mempunyai alur massa, harus diperhatikan. Sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan beban-beban di atasnya. Nah, ini untuk poros. Kemudian berikutnya adalah kekakuan poros. Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup, tetapi jika lenturan atau defleksi puntiran terlalu besar, akan mengakibatkan ketidakefektifan atau getaran dan suara. Oleh karena itu, di samping kekuatan poros, kekakuan juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan macam mesin yang akan dilayani poros tersebut. Putaran kritis. Nah, ini ilustrasinya ada di belakang saya. Apa itu putaran kritis? Bila putaran suatu mesin dinaikkan pada suatu harga putaran tertentu, dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran ini disebut dengan nama putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor torak, motor listrik, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian-bagian lainnya. Jika mungkin, poros harus direncanakan sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah dari putaran kritisnya. Berikutnya adalah korosi. Bahan-bahan tahan korosi, termasuk plastik, harus dipilih untuk poros propeller dan pompa bila terjadi kontak dengan fluida yang memiliki sifat korosif. Demikian pula untuk poros-poros yang terencana kavitasi dan poros-poros mesin yang sering berhenti lama. Sampai batas-batas tertentu dapat pula dilakukan perlindungan terhadap namanya korosi. Bahan poros. Berikut ini disajikan beberapa tabel yang memperhatikan bahan-bahan yang cocok untuk pembuatan poros. Di sini contohnya adalah standar dan macamnya. Bisa diperhatikan ada baja karbon konstruksi mesin JIS J4501. Ini lambangnya ada SC301. Perlakuan panasnya penormalan. Kekuatan tariknya 48 kg per meter persegi. Terangannya tidak ada. Kemudian ada batang baja yang di finish dingin. Lambangnya S35CD. Perlakuan panasnya tidak ada. Kekuatan tariknya bisa mencapai 53. Keterangannya ini ditarik dingin, digerinda, dibubut, atau gabungan antara hal-hal tersebut. Contoh ya. Kemudian baja paduan untuk poros. Ini untuk standar dan macam. Contohnya ada baja krom, ada nikel, JIS G4102. Lambangnya SNC2. Perlakuan panas tidak ada, kekuatan tariknya 85. Kalau SNC22 ini pengerasan kulit. Ini kekuatannya bisa sampai 100 kg per meter persegi. Dan di sini ada juga baja krom molybden JIS J4105. Ya, contohnya ini ya. Ini kekuatan tariknya di sini. Kemudian bahan poros untuk kendaraan rel. Nah, untuk kendaraan rel beda lagi. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4.
Masing-masing kelas dibedakan, ada kelas A, B, ya. Jadi ada kelas 1A, kelas 1B. Lambangnya kalau kelas 1B berarti SFA 55B. Kalau yang A, SFA 55A. Pemakaian utama digunakan untuk apa? Untuk poros pengikut. Perlakuan panasnya bagaimana? Penormalan atau celup dingin dan pelunakan. Batas mulurnya berapa kilogram per meter persegi? Ini 28, ini 30, ini 35, 30. Kekuatan tariknya bisa mencapai berapa? Di sini ada keterangan 55 kg per meter persegi dan sebagainya, ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu poros dengan beban puntir. Berikut ini akan dibahas rencana sebuah poros yang mendapat pembebanan utama berupa torsi, seperti pada poros motor dengan sebuah kopling. Nah, di sini kita mulai berapa daya yang ditransmisikan. Contohnya di sini ada berapa kilowatt. Ya, putaran porosnya berapa RPM. Kemudian faktor koreksinya apa. Kemudian daya yang direncanakan berapa. Momen puntirnya berapa. Bahan porosnya apa. Kemudian dan sebagainya, ya. Kemudian faktor koreksinya harus kita harus kita sesuaiin. Kemudian diameter porosnya berapa. Kemudian radiusnya berapa dan seterusnya. Diameter alir untuk merencanakan poros dengan beban puntir. Nah, akhirnya seperti ini kita peroleh. Ada faktor konsentrasi, ada tekanan geser, kemudian diameter poros D berapa sampai selesai. Itu cara kita untuk merencanakannya, ya. Kemudian daya rencana pada kilowatt dihitung sebagai berikut. Di sini ada PD, di mana PD ini adalah FC dikalikan P dalam kilowatt, ya. Faktor-faktor koreksi daya yang akan ditransmisikan atau FC, ya. Daya yang akan ditransmisikan ini diberi keterangan dengan FC. Daya rata-rata yang diperlukan yaitu 1,2 sampai 2,0. Daya maksimum yang diperlukan 0,8 sampai 1,2. Daya normalnya berapa? 1,0 sampai 1,5. Jika momen puntir ini disebut juga sebagai momen rencana adalah T kilogram meter milimeter, maka ya T ini adalah 9,74 dikalikan 10 pangkat 5 PD per N1. Bila momen rencana T dibebankan pada suatu diameter poros ds mm, maka tegangan geser T dalam kilogram meter persegi yang terjadi adalah sebagai berikut. Tau-nya di sini adalah 5,1 T dibagi D pangkat 3 S. Nah, tegangan geser yang diizinkan TA ini dalam kilogram per meter persegi untuk pemakaian umum pada poros dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah tau A, di sini adalah tau B dibagi dengan SF1 kali SF2. Nah, di mana tau B ini merupakan kekuatan tarik dalam kilogram per meter persegi. Nah, SF1 ini merupakan faktor keamanan karena pengaruh kelelahan puntir. Di sini keterangannya 5,6 ya, 5,6 untuk bahan SF dan 6,0 untuk bahan S sampai C dan baja paduan. Kemudian untuk SF1 faktor keamanan karena pengaruh konsentrasi tegangan yang diakibatkan oleh alur pasak antara 1,3 sampai 3,0. Kemudian keadaan momen puntir itu sendiri juga harus ditinjau. Faktor koreksi yang dianjurkan oleh ASME digunakan di sini. Faktor ini dinyatakan dengan KT dipilih sebesar 1,0. Jika beban dikenakan secara halus yaitu 1,0 sampai 1,5. Jika terjadi sedikit kejutan atau tumpukan dan 1,5 sampai 3 jika bebannya dikenakan dengan kejutan atau tumpukan besar. Ya, ASME itu apa? ASME itu standarisasi kayak ISO. Ya. Kemudian meskipun dalam perkiraan sementara ditetapkan bahwa beban ini hanya terdiri atas momen puntir saja, perlu ditinjau pula apakah ada kemungkinan pemakaian dengan beban lentur di masa mendatang. Jika memang diperkirakan akan terjadi pemakaian dengan beban lentur, maka dapat dipertimbangkan pemakaiannya
untuk faktor CB yang harganya antara 1,2 sampai 2,3. Jika diperkirakan tidak akan terjadi pembebanan lentur, maka CB-nya bisa kita isi dengan 1,0. Diameter porosnya dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ds-nya yaitu 5,1 dibagi tau A dikalikan KT dikalikan CB dikalikan T, kemudian dipangkatkan sepertiga. Nah, diameter poros standar di sini satuannya adalah milimeter. Nah, ini contoh-contohnya untuk diameter standarnya sebagai berikut ya. Nanti kamu yang kurang jelas bisa cari di googling ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu pasak dan alur pasak. Nah, pasak ini adalah bagian dari mesin yang berfungsi untuk menahan atau mengikat pada benda yang pada umumnya adalah benda kerja yang berputar. Contohnya seperti ini untuk pasak ya. Penampakan alur pasak. Nah, ini penampakan untuk alur pasak. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya ya. Kemudian ukuran-ukuran utama pasak dan alir pasak dalam satuan milimeter. Nah, di sini untuk ukuran nominal pasak 2x2, ukuran standarnya 2, kemudian ukuran standarnya 2 dan sebagainya. Silahkan nanti bagi yang kurang jelas bisa browsing di Google. Di sini ada semua. Kemudian harga faktor konsentrasi tegangan untuk alur pasak A dan untuk poros bertangga beta dapat diperoleh dari diagram RE Peterson. Nanti pada gambar ya. Bila alfa atau beta dibandingkan dengan faktor keamanan SF2 untuk konsentrasi tegangan pada poros bertangga atau alur pasak yang diasumsikan terdahulu, maka A atau beta seringkali menghasilkan diameter poros yang lebih besar. Nah, dari sini kita bisa periksalah perhitungan tegangan mengingat diameter yang dipilih dari tabel tadi lebih besar dari DS yang diperoleh dari perhitungan. Kemudian kita bandingkan A atau beta tadi dan pilihlah yang lebih besar. Kemudian lakukan koreksi pada SF2 yang diasumsikan sebelumnya untuk konsentrasi tegangan dengan mengambil sebagai tegangan yang dikoreksi tadi. Di sini tau A kali SF2 dibagi A, alfa atau beta ya. Bandingkan harga ini dengan CB, KT, T, dan tegangan geser yang dihitung atas dasar poros tanpa alur pasak. Faktor lenturan dan faktor koreksi, tumbukan dan tentukan masing-masing harganya jika hasil yang terdahulu lebih besar, serta lakukan penyesuaian jika lebih kecil. Faktor konsentrasi tegangan alfa untuk pembebanan puntir statis dari suatu poros bulat dengan alur pasak persegi yang diberi filet. Faktor konsentrasi tegangan beta untuk pembebanan puntir statis dari suatu poros bulat dengan pengecilan diameter yang diberi filet. Nah, ini ilustrasinya, diagramnya seperti gambar ini. Ini diameternya ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Tentukan diameter sebuah poros bulat untuk meneruskan daya 10 kW pada 1450 rpm. Di samping beban puntir, diperkirakan pula akan dikenakan beban lentur. Kemudian di situ ada keterangan, sebuah alur pasak diperlukan untuk dibuat dalam sehari akan bekerja selama 8 jam dengan tumbukan ringan. Bahan diambil baja batang definisi dingin S45C. Nah, kita selesaikan di sini. Yang pertama, P-nya sudah ketemu 10 kW, N1-nya adalah 1450 rpm. Di situ Fj-nya adalah 1,0, PD sama dengan 1,0 kali 10, ketemunya adalah 10 kW. Di situ T-nya ketemu 9,74 kali 10 pangkat 5, kemudian dikalikan 10 per 1450, ketemunya 6,717 kg milimeter. Untuk S45C, di situ tau B-nya 58 kg per meter persegi, SF1-nya 6,0 dan SF2-nya 2,0. Tau A-nya ketemu 58 dibagi 6,0 kali 2, ketemunya 4
0,83 kg per milimeter. CB-nya berapa? CB-nya sama dengan 2,0 dan KT-nya 1,5. DS-nya ketemu di situ 28 mm. Nah, anggaplah diameter bagian yang menjadi tempat bantalan adalah 30 meter, jari-jari bulatnya 30 sampai 28 dibagi 2 ketemunya 1 mm. Alur pasaknya adalah 7 kali 4 kali filet 0,4. Konsentrasi tegangan pada poros bertangga adalah 1,0 dibagi 28. Ketemunya 0,034 atau setara 30/28 ketemu 1,07. Betanya berapa? Betanya 1,37. Konsentrasi tegangan pada poros dengan alur pasak adalah 0,4 dibagi 28 ketemunya 0,014. Alfanya ketemu 2,8 ya. Alfa lebih besar. Di sini taunya ketemu 1,56, kemudian dikoreksi kembali 4,68 kg mm persegi ya. Berarti di situ tau A dikalikan SF2 dibagi alfa atau beta kurang dari CB kemudian KT tau, berarti kembali ke nomor 8 tadi. Kalau kembali ke nomor 8 lagi berarti di situ DS-nya ketemu 28 mm. Ya. Kesimpulan, yang pertama, poros ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Kemudian, macam-macam poros antara lain adalah poros transmisi, spindle, dan gandar ya. Hal-hal penting dalam perencanaan poros adalah kekuatan poros, putaran kritis, korosi, dan bahan poros. Meskipun dalam perkiraan sementara ditetapkan bahwa beban hanya terdiri atas momen butir saja, perlu ditinjau pula apakah ada kemungkinan pemakaiannya dengan beban lentur di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, pasak adalah bagian dari mesin yang berfungsi untuk penahan pengikat pada benda yang pada umumnya adalah benda kerja yang berputar ya. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share kepada para siswa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.